Garuda di bumi pertiwi. Cakep. Semangatnya membara berapi-api. Cakep. Selamat datang di kelas pagi ini. Cakep. Semoga ilmu dan hikmah selalu menanti. Oke, kita mulai. Adakah semangat dalam diri Anda? Ada. Di mana? Di sini. Pancasila. Jaya. PPKN Bersatu. Tepuk tangan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat ya. Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak benar itu juga boleh. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan ya, terkait materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Namun sebelum kita memasuki pelajaran, ya Bapak sudah menyiapkan pantun untuk kalian, untuk murid-murid tercinta ini. Nah, nanti kalau saya bilang pantunnya, nanti bilang cakep gitu ya. Nanti oke. Burung Garuda di bumi pertiwi. Cakep. Semangatnya membara berapi-api. Cakep. Selamat datang di kelas pagi ini. Cakep. Semoga ilmu dan hikmah selalu menanti. Baik. Tadi pagi Bapak ketika datang ke sini itu merasakan betapa luar biasanya negara kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati, di mana tadi melihat beberapa keindahan alam yang begitu besarnya potensi negara kita. Baik ada yang di gunung, kemudian saya melihat ada sawah dan sebagainya. Di pedesaan lingkungannya seperti itu. Di kota pun juga sama, banyak orang itu sibuk bekerja, beraktivitas. Nah itu, dan juga ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Dalam rangka mata pencahariannya masing-masing. Nah semua itu dalam rangka tadi membuktikan bahwasannya nikmat karunia Allah ini luar biasa sekali, yang harus kita jaga bersama. Maka dari itu, ya ini materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara akan membahas terkait ini. Nah, materi ini disampaikan oleh saya ya. Jangan kenal ya dengan nama saya ya. Nama saya Rinaldi Rahman. Yang bisa oleh Pak ya. Kemudian ini disampaikan dengan materi pendidikan Pancasila. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kita nanti akan membahas seputar ini, memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentunya tujuannya kalian nanti akan diajak untuk belajar dari beberapa referensi Undang-Undang Dasar, contoh implementasi kebijakan pemerintah. Kalian dapat menjelaskan, paham terkait kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Namun tentunya kalian sudah paham, sudah memahami terkait materi di kelas 7. Nah, materinya apa? Materi di kelas 7 adalah ini, sejarah kelahiran Pancasila. Bahwasannya kita keberadaan negara Indonesia ini ada, ini dari
perjuangan para pendahulu kita, para founder kita dari kesatuan masyarakat sehingga melahirkan dasar negara berupa Pancasila. Ini luar biasa sekali ya. Dengan adanya Pancasila ini menjadi landasan moral kehidupan dan juga capaian tujuan pembangunan bangsa. Nah, kalian berperan di situ sebagai generasi muda. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Garuda. Oke, burung Garuda ya, seperti yang di patung tadi, ya, burung Garuda di bumi pertiwi. Burung Garuda ini adalah simbol ya, lambang negara kita itu adalah juga burung Garuda, di mana burung Garuda ini ya kelihatan burung ya, kemudian ada sila-silanya, memegang sila-sila gitu, ada sila bintang ini ketuhanan. Kalau sila kedua yang mana ini? Ada yang tahu sila kedua ini? Pantai. Ini ya? Betul? Oh ya betul. Sila ketiga? Pohon beringin. Oke, bisa ditunjukkan gambarnya pohon beringin yang mana? Yang Hijau. Oke. Sila keempat? Banteng. Sila kelima? Tadi kan. Ya, sudah tahu semua. Ya. Nah inilah dasar negara Indonesia adalah adanya Pancasila. Ketok tau enggak nih? Diapit Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undangnya ada 45 saya kan nih, seperti itu nih. Sebenarnya namanya 45. Nah, sudah nampak semua ya. Jadi kita akan membahas terkait Pancasila, kedudukan Pancasila, fungsi dan Pancasila. Pertama sebagai dasar negara, ya ini ya dasar. Kemudian pandangan hidup bangsa, ya ini dalam lingkungan baik di lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan keluarga, nah, bahkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Ilustrasinya singkat. Nah, ini kan banyak ya, ada yang jadi TNI, ada yang jadi merah-merahnya apa ya? Mahkamah Konstitusi, dan jadi apa? Paling tinggi. Nomor 1 siapa nomor 1? Pak Prabowo. Presiden, Prabowo ya, Menteri. Nah, ini arahnya pembangunan negara, ideologi negara. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dibaca, Mbak Tiza. Baca. Pancasila sebagai dasar negara, pengertian Pancasila sama dengan fondasi atau fondasi negara Indonesia. Dalam bahasa Jerman, Staatsgrundlage. Karakteristik fundamental, dasar paling mendasar negara, tidak dapat diubah. Tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sumber dari segala sumber hukum, posisi tertinggi, mengikat semua warga negara, pemerintah dan rakyat. Oke, cukup. Jadi ini ya, Pancasila itu intinya ini ya. Fondasi negara Indonesia sebagai dasar negara. Kemudian dalam bahasa Jerman, Staatsgrundlage, seperti guru saya dulu itu namanya Profesor Dr. Mahmud Al-Rosin, beliau mengatakan Pancasila itu sebagai dasar negara Staatsgrundlage. Gitu. Kemudian karakteristiknya ini ya, fundamental, menjadi hal yang mendasar, tidak bisa diubah, karena ini menjadi sebuah keragaman yang seluruh masyarakat Indonesia itu kalau disimpulkan dari segi agama, semua agama mengajarkan kebaikan, termasuk ada dalamnya Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Itu sumber dari segala hukum, posisi tertinggi. Pancasila ini sebagai fundamental, hukum tertinggi, di atasnya aturan-aturan yang lain. Kemudian juga mengikat semua warga negara. Kemudian disimpulkan, mungkin Mas Wigan dapat dibaca simpulannya. Pancasila sebagai dasar negara Staatsgrundlage berarti Pancasila menjadi fondasi bagi berdirinya negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat fundamental, tidak dapat diubah, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan mengikat semua warga negara. Ya, itu adalah dasar negara.
sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah ini adalah peraturan hierarki undang-undangan bahwasanya Pancasila itu berada di urutan yang tinggi ya di atas segala peraturan, sumber dari segala sumber hukum. Lalu kita rinci satu persatu, ya inilah peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Aturannya ya ini di atas Pancasila, disusul lagi Undang-Undang Dasar 1945, lanjutkan ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Undang Presiden, daerah, provinsi, kabupaten. Yang mana prinsipnya adalah ini, semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hukum yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Sehingga semua berjalan membentuk visi dan misi Indonesia. Jadi untuk fungsinya, fungsi Pancasila sebagai landasan konstitusional, landasan penyelenggaraan negara, ya, semua kebijakan pemerintah harus berdasarkan Pancasila. Dasar pembentukan lembaga negara, contoh Mahkamah Konstitusi, BPIP, landasan hubungan negara dan negara, mengatur hak dan kewajiban. Kemudian next, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Adakah yang mau baca? Katakan. Saya Serahkan, berarti ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian Pancasila sebagai perubahan hidup bangsa dalam menjajarkan kedaulatan Islam, nilai Pancasila menjadi pegangan dalam beberapa aspek kehidupan. Karakteristik yang pertama ada di kategori nilai luhur bangsa, yaitu gotong royong musyawarah. Yang kedua universal dan abadi, itu tidak lekang oleh waktu. Yang ketiga mencerminkan kepribadian bangsa seperti religius, humanis, dan demokratis. Yang keempat mengatur seluruh aspek kehidupan seperti moral, sosial, budaya, dan ekonomi. Cukup. Nah, kemudian kalau disimpulkan, berarti Pancasila itu sebagai pandangan hidup atau yang disebut Weltanschauung. Berarti nilai Pancasila menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang digali nilai-nilai luhur bersifat universal abadi dan mencerminkan kepribadian bangsa dan mengatur segala aspek kehidupan. Ya, inilah adalah fungsinya dari pandangan hidup itu sebagai pedoman perilaku. Kemudian ini contohnya ya, menghormati guru dan orang tua. Tentunya kalian di sekolah pun juga harus menghormati guru kalian, di keluarga pun juga sama ya. Sebagai anak juga berbakti kepada orang tuanya. Kemudian sebagai identitas bangsa yang bisa membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Bangsa satu dengan yang lain itu kan beda, tapi bisa disatukan dengan Pancasila itu. Kemudian filter budaya, mencari budaya asing yang tidak sesuai. Kemudian individualisme ekstrim, konsumerisme berlebihan. Jadi Pancasila ini sebagai filter budaya. Konsumen yang budaya-budaya kebaratan itu kita punya khas sendiri. Nah itulah kita merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian sumber motivasi dan inspirasi mendorong kemajuan bangsa. Oke, nah selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara ya. Ideologi itu sepakat nilai, gagasan, dan cita-cita negara. Dalam bahasa Jerman namanya Staatsrecht. Ideologi ada dua ya, tertutup dan terbuka. Kalau tertutup ya sifatnya kaku, dogmatis, dipaksakan. Dan ini komunisme, ortodok, fasisme. Yang apa itu kalau dalam garis, yang kita garis itu ideologinya masuk ideologi yang kanan. Kemudian ideologi terbuka, fleksibel, demokrasi, aku ngumpul kira. Pancasila itu berada di tengah-tengah garis antara ya tadi komunisme dan liberalisme tadi. Sehingga ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi negara berarti adalah cita-cita, tujuan, cara pandang bangsa Indonesia yang mana bersifat inklusif, demokratis, dinamis, dan dapat disesuaikan dengan bangsa. Arahnya adalah pembangunan bangsa. Itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Arahnya adalah cita-cita. Bagaimana negara ini ke depannya? Nah, itu kita melihat dari ideologi negara ini. Ini karakteristiknya ya, sumber dari nilai luhur bangsa tidak dipaksakan, terus bisa inklusif, semuanya dapat menerima, bisa melaksanakan, menghargai keberagaman, dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila ini bisa diterapkan dimanapun saja berada, sudah demokratis dan semua dapat diperoleh implementasi. Sehingga fungsi Pancasila itu cita-citanya ini masyarakat yang religius, humanis, bersatu, demokratis, sejahtera,
dan sebagai arah pembangunan nasional, semua program pembangunan wujudkan oleh Pancasila dengan meningkat tingkat seluruh bangsa dan pemersatu bangsa. Jadi tentu kalian sudah bawa buku catatannya, nah dicatat poin-poin terpenting ya. Nanti ada maklumat. Kemudian visi dan misinya ya ini ya, jadi bangsa merdeka bersatu dalam adil dan makmur. Ini adalah tujuan negara ini didirikan, tujuan nasional kita adalah ini ya. Semuanya maju, sejahtera, cerdas dan makmur. Nah inilah yang itu selalu jangan kita lupakan ya. Hasil pendidikan antar Pancasila ini adalah pengetahuan moral, kemudian perasaan moral, kemudian aksi moral. Dan selalu kita bicara pendidikan Pancasila, berarti kita bicara pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, karakter yang dibangun terus kemudian di spesifik skill, keterampilan yang harus kita asah. Nah, contoh implementasinya kebijakan ini ya, pada dasar negara itu tentu hukum nasional, aturan-aturan dasar, kemudian sistem pemerintahan, gitu. Kemudian pada sebagai pandangan bangsa yang diterapkan dalam semua lingkungan. Sekali lagi ada tolong menolong. Mungkin Anda melihat ya di sekitar kita apakah terjadi banyak baik di luar sekolah maupun masyarakat. Pernahkah kita mengikuti yang namanya gotong royong? Pernahkah semuanya ikut yang namanya gotong royong? Nah, Nah, itulah kita bisa menghadapi pandangan hidup bangsa. Itu kemajuan sila kedua. Kemudian musyawarah keluarga. Dalam keluarga, dalam pembentukan di keluarga ketika ada masalah kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah. Sekolah pun juga sama. Mungkin kita menjumpai OSIS, nah itu juga ada musyawarah dengan mufakat dan ideologi negara. Dan kemudian next nanti. Nah sekarang latihan soal. Oke, dari beberapa ini silakan dicermati ya. Cermati. Oke, siapa yang bisa jawab nomor 1? Sudah ada dulu. 1 Juni, nah 1 Juni sedang PKI 5 dan sila asas dasar. Nah ini yang bisa jawab nomor 1. Kalau Hasima apa? Dasar negara. Oke. Nomor 2. Pandangan hidup bangsa. Oke, Pania. Biar pandangan hidup bangsa Bapak. Yang ketiga. C. ya, Oke. Nah ini ya kelompok, ilustrasi kelompok. Tapi nanti dibuat, saya bagikan soalnya, tapi nanti diselesaikan secara kita buat minggu depan. Nomor 1 saya bagi nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 ini, nomor 2, nah ini ya, nomor 2, nomor 3, dan ini. Nah, silakan dicermati dulu. Nanti tugasnya dibuat minggu depan. Ya ini rangkumannya. Dasar negara, fondasi negara, pandangan hidup bangsa, pedoman, ideologi, tadi yang sudah dimulaikan. Kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ada. Bahasnya mungkin sudah dibaca. Pancasila memiliki 3 kedudukan yang saling bersamaan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi hukum dan konstitusi. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi dokumen perilaku sehari-hari. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi cita-cita dan pembangunan bangsa. Ketiga kedudukan ini wajib dijaga dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagus. Ya baik, itu tadi dari sekian banyak materi kita sudah membahas tentang Pancasila ya, sebagai dasar negara, kemudian pandangan hidup bangsa, dan juga ideologi negara. Itu semuanya bisa diinformasikan dengan sebentar. Pesannya satu, ingat Pancasila ini milik kita semua. Ya, harus kita sadari kita ada Pancasila. Mari kita amalkan nilai-nilainya dari diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ingat, Pancasila itu bukan dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Semoga berangkat dari kita semua. Oke,
Selanjutnya menindaklanjuti refleksi dan pertanyaan tugas yang sudah saya sampaikan tadi dibagi dalam kelompok tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada. Belum. Oke. Untuk Deden ya, dikumpulkan minggu depan ya. Nanti dijawab dan nanti kita presentasikan. Itu ya. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, ya, kita jargon dulu. Tolong semuanya berdiri. Terakhir, Ras terima ini. ya, kita berdiri dulu. Oke, semua. Ini saya ajak Anda untuk tidak menyanyi, bercerita, tapi untuk merefleksikan keterampilan gerak, sehingga gerak nanti bisa membuat Anda joyful, menyenangkan, kemudian bermakna dan berkesadaran. Ketika saya bilang adakah semangat dalam diri Anda? Jawabnya ada. Itu ya. Ketika kemudian selanjutnya di mana? Nah, jawabnya di sini. Kemudian kalau saya bilang Pancasila jaya. Itu ya. Terakhir saya bilang PPKN bersatu. Itu ya. Oke, kita mulai. Adakah semangat dalam diri Anda? Ada. Di mana? Di sini. Pancasila Jaya. PPKN Bersatu. Tepuk tangan. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.